Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nih dengan aku Mazarina Dewi Aulia dan aku Mutiara Sania Faza. Kami di sini akan menjelaskan suatu bab nih. Apa ya? Apa tuh? Yaitu tentang media dakwah. Berikutnya silahkan menonton. Ini bab yang pertama, media dakwah bil lisan, yang tertera pada Al-Mulk ayat 23. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Jadi katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Nah, penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir, absar itu ialah akal, dan al-afidah ialah pemahaman. Jadi tidak semata-mata sebagian penglihatan itu digunakan untuk melihat saja, tapi juga digunakan sebagai akal untuk berpikir. Nah, terus yang kedua, menurut tafsir kitab Jalalain, katakanlah dialah yang menjadikan kalian, yakni yang telah menciptakan kalian, dan menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati, atau kalbu. Tetapi amat sedikit kalian bersyukur. Nah, jadi huruf ma adalah huruf zaidah, dan jumlah kalimat ini merupakan jumlah istiqnaf atau kalimat baru yang memberikan makna tentang syukur mereka yang amat sedikit terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka. Lalu yang ketiga, yaitu tafsir dari kitab Al-Azhar. Dengan ketiga anugerah yang utama, sangguplah engkau sebagaimana lengkap hidup dalam alam ini, yakni dengan penglihatan dan pendengaran. Nah, jadi dengan kerjasama yang baik di antara kedua indera itu, dapatlah hidup engkau atau hidup umat manusia itu mempunyai arti, teman-teman. Nah, tetapi apa hendak dikalahkan dengan kata sedikit saja kamu bersyukur. Dengan kerjasama antara dua indera yang telah diberikan oleh Allah ini dapat membawanya ke dalam pembendaharaan hati. Maaf ya teman-teman. Jadi maksudnya itu, dengan kedua indera tersebut memahamkan hati kita, memantapkan hati kita bahwa nikmat Allah itu enggak cuma itu, nikmat Allah itu sesederhana ini, tapi itu merupakan hal utama kita untuk hidup. Nah, namun jangan dikalahkan dengan kata-kata sedikit saja kamu yang bersyukur. Jadi teman-teman, banyaklah bersyukur atas semua itu, meskipun itu sederhana. Yuk. Nah, sekarang yuk cek bab sebelah. Dewi Aulia. Pada pembahasan yang kedua ini, di sini membahas mengenai media dakwah bil qalam. Bil qalam artinya berdakwah melalui tulisan, yakni tulisan-tulisan yang dapat mendatangkan kemanfaatan ataupun pahala baik bagi si pembaca maupun si penulis. Dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 1, Allah memerintahkan untuk berdakwah melalui tulisan. Surat ini yakni yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. yang artinya nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Quran Surat Al-Qalam ayat 1. Pada Quran Surat Al-Qalam ayat 1 ini, saya membahas tentang 4 penafsiran dari 4 kitab, yakni kitab Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Misbah, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Jalalain. Pada kitab Tafsir Al-Azhar, kitab Tafsir Al-Misbah, dan Tafsir Ibnu Katsir, kata Al-Qalam disebutkan sebagai pena yang digunakan menulis
baik bagi para malaikat maupun para manusia. Dan kata yasturun di sini merujuk pada tulisan yang ditulis oleh para manusia dan para malaikat. Tulisan yang bermanfaat dituliskan oleh para manusia dan tulisan yang dituliskan oleh para malaikat, yakni berupa amal manusia. Dan pada kitab tafsir Al-Jalalain di sini, penafsiran di sini menyebutkan penafsiran yang berbeda dari ketiga tafsir sebelumnya. Kata Al-Qalam pada kitab tafsir Jalalain ini diartikan sebagai hanya pena yang digunakan oleh para malaikat saja, dan kata yasturun ditujukan sebagai tulisan yang ditulis oleh para malaikat saja, yakni berupa amal kesolehan dan kebaikan manusia. Gimana nih guys penjelasannya? Menarik kan? Semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat bagi kalian Semua. Nah, maaf apabila ada salah tutur kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung closing. Bye. Langsung